Halo teman-teman, selamat datang di Bagus Channel belajar menggunakan Google Sheet. Dan selamat datang kembali buat yang sudah berkunjung sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan formula sequence kemudian kontak. Jadi akan dua formula sekaligus yang kita kombinasikan untuk keperluan kita. Soalnya dua formula ini sulit untuk dipisahkan gitu. Oke. Saya lanjut aja ya langsung ke videonya. Ya, oke ya teman-teman, di sini kita udah ada dua tabel. Ini yang akan kita kerjakan. Di sini kita akan pakai yang satu pakai formula sequence aja, dan yang kedua pakai kontak. Nanti kombinasi kontak akan saya jelasin satu persatu. Oke, kita jelasin dari yang pertama. Di sini sequence aja. Di sini kita akan mengisi nomor ini secara otomatis biar kita nggak manual isinya ataupun kita drag mouse kalau di PC dan itu kelamaan. Nah, tinggal masukkan aja rumus di sini sequence. Sebenarnya rumus ini panjang, ada baris, kolomnya berapa, mulai dari angka berapa, langkahnya berapa. Cuma kita hilangkan itu dulu karena kita memakai rumus yang simpelnya aja. Kita cukup isi aja 7 misalnya di sini. Nah, kita otomatis di sini ada nomor berurutan 1 sampai 7. Kita tinggal kira-kira aja nih, kira-kira ada berapa. Oke, kita tebak di sini 14. Nah, ternyata masih kurang 1. Iya kan? Kita ganti jadi 15. Udah, oke. Udah gini aja sih sebenarnya rumus sequence itu. Kita dipermudah membuat nomor urut 1 sampai 15 di sini, cukup satu rumus di sini di B7 dia otomatis sampai ke B21. Udah, simpel aja seperti itu untuk yang pertama sequence. Dan yang kedua, kita akan coba kombinasikan dengan kontak. Apa kita kombinasikan dengan kontak? Nah, akan kita bahas di selanjutnya. Oke, sekarang kita pakai kontak dulu. Kontak itu fungsinya buat apa? Kontak itu untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, entah itu data teks ataupun data angka. Oke, coba sekarang kita hitung dari sini, kita blok dulu. Nah, dari sini. Dari C7 sampai C21 kita hitung ada berapa datanya? Yap, bener 15. Nah, ini kan 15. Nah, angka di sini ini 15 ini akan kita gunakan untuk mengisi dari sequence tadi. Nah, kayak gini. Kita gabungkan. Nah, ketemu 15 gitu, teman-teman. Untuk data di sini, kalau datanya sedikit itu kita masih gampang. Nah, tapi kalau datanya banyak itu nanti kita akan kelamaan nentuin ini di kontanya ini. Kita akan nentuin ini di angka berapa selnya sampai berapa sih. Nah, makanya kita akan mempersingkat lagi rumusnya di sini. Oke teman-teman, ini kan udah sequence kontak ini ku biarin ya. Kita bikin sheet baru, kita duplikasikan. Nah, ini pakai kontak, cuma di sini kita ganti sequence kontak. Cuma dia yang lebih. Jadi dia untuk ini nanti kontaknya dia pakai lebih. Nah, di sini. Kalau yang tadi kan kita langsung merujuk pada sel ini. Nah, yang kedua ini kita akan pakai yang auto. Jadi dia akan auto, nanti berubah lagi nih. Kontak yang auto. Jadi dia lebih simpel. Kita cukup pakai ini, kontak ini. Nah, di sini kita cukup C sampai C. Jadi kita nggak perlu menghitung di sini, menghitung ini dari ini berapa, rank berapa kita nggak perlu, cukup langsung dari C sampai C. Artinya dia satu C ini akan kehitung itu otomatis. Nah, kalau yang kedua ini tadi kita memblok ranknya ini untuk mengetahui alamatnya. Nah, yang ketiga ini nggak perlu, kita pakai ini. Nah, ketemu 16. Kenapa 16 dengan yang tadi ini 15? Karena di sini yang tanggal ini ikut ke blok. Karena kalau logikanya C di sini dia ikut ke blok. Iya kan? Nah, untuk mengurangi tinggal kita
kurangi 1 di sini. Nah, 15 kan. Baru kita di sini pakai untuk sequence ini. Nah, jadi ada 3 rumus nih. Yang pertama yang polos tadi, sequence yang polos tadi, dan yang kedua di sini. Nah, kita dengan ngeblok ranknya ini kita catat alamatnya C7 sampai C21, dan yang ketiga lebih simpel. Nah, kayak gini. C sampai C kurangi 1 di sini karena headernya 1 ini. Kemudian perbedaannya dari 3 ini apa? Yang sequence aja polos, kemudian kombinasi sama yang auto ini. Perbedaannya gini. Misal di sini kita tambahin tabel 1 di atas. Dah, ini tanggal, tambahin lagi ya. Misal tanggal 7 di sini. Ternyata ada yang belum terdata di sini. Ini PIC Bayu. Nah, kita isi di sini. Kita isi di sini. Nah, di sini dia nggak otomatis update. Kita harus rubah di sini manual. Jadi 16 gitu. Nah, gitu. Jadi dia kan nggak otomatis update. Gitu. Beda kalau yang di sini, yang 2 ini. Nih, coba kita sisipin. Nah, di sini apakah dia update? Enggak juga kan, dia nggak update juga di sini. Nah, di sini kita isi tanggal 7 lagi. Dia nggak update. Tuh kan, dia nggak ada update. Nah, ini yang 2 ini nggak ada update, yang sequence sama sequence kontak yang dia ngeblok di sini. Itu dia nggak update. Tapi kalau yang terakhir kita pakai ini. Karena dia menghitung dari kolom C sampai C ini, artinya semuanya kehitung. Kalau kita di sini sisipin, nah dia bakal update. Coba aja nih. 7 Agustus. Nah, dia update di sini. Nah, gitu kan. Kenapa update? Karena dia menghitung dari semua kolom C. Jadi dia akan otomatis gitu. Udah, jadi bedanya itu aja. Kalau ini yang sequence pertama ini bisa kita gunakan di sini kalau kita misal menghitung data yang simple, dia nggak ada updatean lagi, kita bisa pakai ini. Dan yang kedua kita bisa pakai ini kalau kita ini kasusnya itu menyisipkan di ini nih, tengah ini. Nah, kalau gini nyisipin di tengah, nah dia update. Misal di sini 6 Agustus. Kita sisipin di sini 6 Agustus. Nah, dia update di sini. Cuma kalau dia case-nya di belakang gini, dia nggak akan update. Jadi yang kedua nggak aku rekomendasikan. Dan yang ketiga ini yang paling aku rekomendasikan, karena di sini cukup pakai ini. Saya kolom saya kurangi 1 karena headernya 1. Kalau headernya di sini ada 2, 3, kita tinggal kurangin aja di sini jadi 2 atau 3. Ini yang aku rekomendasikan. Ini kita pakai yang sequence kontak, kemudian kolomnya dikurangi 1 karena di sini 1 kolom untuk C-nya ini. Ini yang aku rekomendasikan. Dan yang kedua ini nggak aku rekomendasikan karena dia tetap nggak mau update. Karena dia bergantung dari sel tetap di sini C7 sampai C21. Jadi yang aku rekomendasikan itu yang pertama ini. Kalau datanya simpel, kita nggak nambah data di sini, itu nggak apa-apa, kita pakai ini. Nah, kalau di sini kita posisinya kadang mengupdate data, entah di tengah, di bawah dan sebagainya, kita bisa pakai ini. Kombinasi sequence dan kontak. Jadi 2 yang aku rekomendasikan, pakai ini yang auto sama yang sequence biasa. Oke, udah seperti biasa di sini datanya aku lampirkan supaya teman-teman bisa belajar ya. Nanti juga di komen akan aku sematkan komentar bagi yang mengakses datanya. Oke, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat beraktivitas.